Hai viewers, kembali berjumpa di program Home Sweet Home. Tayangan berisi informasi tentang arsitektur dan desain interior sebuah rumah. Lantas seperti apa rumah yang akan tampil pada episode kali ini? Semua tersaji dalam Home Sweet Home. Viewers, setiap manusia pasti membutuhkan tempat untuk menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang tercinta. Itulah mengapa rumah menjadi kebutuhan pokok. Seperti layaknya kebutuhan pokok lain, sang pemilik rumah biasanya membangun dan menata rumah yang bisa menjadi home sweet home. Seperti yang dilakukan oleh Rianti, seorang ibu rumah tangga yang juga seorang ladies golf. Kegemarannya akan olahraga golf, maka Rianti membangun green grass di lantai 2 rumahnya. Meskipun hanya memiliki luas tanah 200 meter persegi. Viewers, penasaran seperti apa arsitektur dan desain interiornya? Berikut liputan tim Home Sweet Home. Hai pemirsa, senang sekali hari ini saya dikunjungi sama tim Home Sweet Home. Ini adalah salah satu sudut ruangan favorit keluarga saya. Kita lihat lagi ruangan-ruangan selanjutnya yuk, ayo ikutin Home Sweet Home. Wait, tapi tetap saja banyak bunga-bunga juga, karena emang cewek banget ya. Di minibar ini saya lengkapi dengan aksesoris-aksesoris kesukaan saya. Awalnya sih saya cuma taruh gelas-gelas saya bawa kesukaan-kesukaan yang kecil-kecil. Saya taruh di lemari-lemari ini, tempat nyimpan-nyimpan perabot-perabot rumah tangga yang kecil-kecil pernak-pernik. Terus di sini saya taruh juga bola-bola kesukaan saya, bola-bola golf. Saya kan suka koleksi bola-bola golf, lalu saya masukkan ke kotak akuarium di sana. Di sini saya merasakan inilah hidup saya, inilah kebahagiaan saya di sini. Di ruangan ini, di daerah ini, saya suka sekali minum dengan anak saya, minum teh atau minum hot coklat sambil bercerita tentang pengalaman di sekolah dengan anak saya yang paling kecil. Dan saya sering sekali menggunakan pernak-pernik yang paling saya suka. Salah satunya adalah gelas cantik kesukaan saya, boleh dilihat. Kecil-kecil, tapi ini saya sangat suka. Kecil, ini saya beli waktu lagi ke Petronas, dan yang ini saya bawa dari Egypt. Waktu ke Kairo saya bawa sengaja karena kecil dan nggak apa-apa deh, takut pecah sih sebenarnya, tapi mudah-mudahan enggak, tapi ternyata nggak pecah, dan saya suka sekali sama ini. Setiap hari saya sering pakai ini. Dan untuk bunga-bunga yang di sini, bunga-bunganya setiap kita pergi kemana gitu, ke supermarket atau kita pergi ke mall, saya lihat pernak-pernik kecil itu saya beli satu-satu. Jadi saya beli satu, saya tata, saya beli satu, saya tata. Jadi semuanya terinspirasi karena wanita ya. Jadi kita lebih cenderung lebih banyak ke pernak-pernik perempuan di sini. Kebetulan ini lampunya vintage karena emang waktu itu saya lagi jalan-jalan ke salah satu mall di Jakarta Selatan, lagi ada pameran vintage. Nah, saya ngelihat lampu ini, akhirnya saya ambil lampu ini, ternyata cocok juga saya taruh di sini. Kebetulan pas dengan rumah saya. Tadi kita sudah lihat tempat minibar saya yang serba hitam putih ini, dan juga bunga-bunga yang wanita banget di mana tempat saya bersama dengan anak saya. Sekarang kita lihat tempat lainnya, tempat saya dengan anak saya bermain PS bersama-sama. Ayo kita ikutin.
Setelah tadi kita melihat ruang makan dan minibar yang didominasi ornamen yang feminin, kini kita menuju ruang TV yang juga tak lepas dari ornamen vintage. Oke pemirsa, di sini tempat saya sama Haikal bermain PS seperti yang tadi saya bilang. Haikal kalau kita pulang dari luar capek, ya di sinilah tempat saya panggil Haikal, terus yuk kita main PS bareng. Kita lihat yuk Haikal. Haikal, kamu lagi main apa? Perang. Oh, perang apa sih? Perang melawan alien. Oh gitu. Ya seperti biasa dia senangnya main perang-perangan atau kadang-kadang kita bermain Minecraft kan ya Haikal ya? Main Minecraft sama Lego, dia suka sekali. Ya, nah di sini juga saya tetap ornamen vintage-nya masih tetap saya pakai. Seperti yang dilihat ada TV, ada juga koper yang tetap vintage juga, ada bunga-bunga dan ada gambar orang memanah. Patung orang memanah itu artinya untuk mengeluarkan semua aura jelek. Jadi kita keluarkan aura jelek lewat patung memanah itu. Nah di sini ada lampu vintage juga frame vintage juga. Dan di sini juga ada lemarinya dulu sih sebenarnya lemarinya tempat boneka saya. Cuma tiba-tiba sama Haikal keluarin bonekanya, dia masukin mobil-mobil Hot Wheels-nya dia. Jadi sekarang udah nggak karuan deh isinya. Semuanya udah punya Haikal juga dalamnya. Ya seperti inilah. Semuanya serba putih dan tetap ornamen vintage. Nah pemirsa, tadi sudah saya kasih tahu semuanya tentang ruangan ini, di mana tempat saya sama Haikal bermain PS bersama setelah saya lelah pulang dari kantor dan Haikal juga pulang sekolah. Di sini saya kasih karpet yang agak lumayan tebal karena kadang-kadang saya juga suka ketiduran setelah main PS di sini. Jadi masih pingin lihat lagi tempat-tempat yang lainnya lagi, tempat saya berkumpul dengan keluarga, berleha-leha. Ayo, jangan kemana-mana, tetap di Home Sweet Home. Dari lantai dasar yang kental dengan nuansa vintage dan didominasi warna putih, maka nuansa yang berbeda akan terlihat di lantai 2. Hai, ketemu lagi di Home Sweet Home. Setelah tadi kita ngeliat ruangan di rumah saya, ruang makan, minibar, dan juga tempat main bersama Haikal. Sekarang kita lihat apa di atas. Ayo ikutin. Sekarang kita sudah berada di ruangan atas, di mana tempat saya berkumpul dengan keluarga menjelang maghrib maghrib menjelang malam. Di sini tempat saya nonton untuk siap-siap mau tidur. Nggak terlalu banyak di sini saya nyimpen barang karena hanya makanan cemilan ya sama minum, juga mungkin DVD semua di sini. Dilengkapin, nggak terlalu besar sih ruangannya, saya lengkapin dengan kursi aja. Di kursi yang sangat empuk ini ya, empuk banget. Emang kursi ini emang bener-bener sangat empuk. Saya suka sekali di sini, kadang-kadang nonton sampai ketiduran di kursi ini karena kursi ini bukan hanya empuk aja, tapi dia juga bisa ada tarikannya. Kita bisa rebahan, kakinya kita di atas, diangkat ke atas, terus kita bisa tidur deh sampai pagi di sini. Kebetulan anak-anak saya juga suka nonton juga, jadi nyaman sekali di sini. Kadang-kadang tidak perlu bawa bantal dari kamar, kita bisa tidur di sini dengan nyenyak.
ini sintetis sih sebenarnya, nggak asli, karena emang kalau asli agak susah juga perawatannya, dan juga ada lukisan yang dibikin sendiri. Pingin tahu di mana tempat saya melukis? Ayo kita lihat. Selain ruang TV, ada satu ruangan untuk menyalurkan hobi yang dinamakan ruang perang cat. Nah pemirsa, ini kamar, kita sebut namanya kamar ruangan perang cat. Ya, ayo kita lihat. Nih, pemirsa lihat ya. Pasti kaget dengan ruangan ini karena di sini sangat berantakan dan penuh dengan cat. Lihat di dinding juga cat semua, di dinding, bahkan di lemari, di tempat tidur semuanya cat semua. Tapi saya suka dengan ruangan ini karena kita di saat lagi pusing, lagi stres, atau lagi senang sekalipun, kita bisa melakukan argumentasi lewat lukisan di sini. Saya suka melukis di sini dan belepotan. Di saat tangan saya belepotan, di saat kamar berantakan, di situ saya suka. Ini lukisan anak saya yang ikut-ikutan, Haikal, ikutan melukis juga. Memang lukisannya aneh sih, tapi buat saya ini adalah mungkin Haikal ingin ngikutin jejak kakaknya dan juga ikut seperti saya melukis juga. Jadi saya biarkan dia ikut melukis juga. Biarpun kamar berantakan, tapi inilah tempat saya. Kamar ini juga masih tetap satu nuansa, masih satu benang merah dengan lantai bawah bernuansa warna putih, cuman berbeda kalau di sini dikasih ekspresi, dikasih berbebas berekspresi dengan nuansa cat-cat, karena ini namanya ruangan perang cat, jadinya kita semprotkan cat-cat ke dinding-dinding. Disinilah namanya seni buat saya. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya, ke ruangan kamar utama. Ayo. Oke viewers, selanjutnya kita akan melihat kamar utama yang tersambung langsung dengan mini pattern green. Kira-kira seperti apa ya? Nah pemirsa, sekarang kita sudah tiba di ruang utama. Ruang kamar utama ya. Di sini tempat saya istirahat setelah saya melepas lelah seharian di luar rumah. Di sini ada kamar, ada meja. Kebetulan saya kantor juga, jadi untuk eksekusi pekerjaan di kantor yang tidak terselesaikan, saya selesaikan di sini sebelum tidur, atau mungkin pas lagi hari libur saya selesaikan di sini. Kadang-kadang anak juga kalau ikut belajar di sini bareng sama saya bisa juga. Jadi di sini yang paling menarik menurut saya adalah saya lebih suka wallpapernya, karena wallpaper ini kita ngambil bentuknya kotak-kotak dan warnanya cenderung ke coklat, karena coklat itu menurut saya warna yang adem untuk memejamkan mata. Di saat kita memejamkan mata dengan warna coklat itu, kita merasa nyaman dan tenang. Nah ini untuk kasurnya. Kasurnya saya pakai kasurnya simple sih, nggak aneh-aneh. Cuman saya kasih tebel banget dengan beberapa lapisan matras, karena saya pingin empuk sekali. Jadi lebih tinggi dari biasanya, dari standar, karena matrasnya banyak. Jadi ya seperti ini. Gordennya juga sama, warnanya vintage juga, ke coklat juga. Terus tas ininya juga seperti biasa, sama-sama di depan. Kursinya kita buat leha-leha, buat karena tidak selamanya kan tidur di tempat tidur. Kadang-kadang saya juga sambil nonton TV sambil leha-leha di kursi ini. Nah, sekarang ada satu yang perempuan harus punya, yaitu meja rias, tempat kita mempercantik diri. Di sinilah tempat saya berdandan ria sebelum berangkat beraktivitas dan membersihkan muka sebelum saya tidur. Nuansanya tidak terlalu
tetap simpel, tidak terlalu yang gimana-gimana. Yang penting ada kaca, karena kebetulan saya juga tidak terlalu suka dandan, jadi cukup dengan kaca besar ini aja sudah cukup buat saya. Nah pemirsa, di balik jendela ini, kan biasanya kalau di balkon di kamar itu biasanya kan balkon biasa. Nah kali ini lain, saya bikin lapangan golf. Ini dia yang dimaksud lapangan golf. Lapangan golfnya bukan lapangan golf yang seperti di lapangan ya. Ini mini putter green. Jadi saya bisa bermain putter di sini. Nah, di sini belajar putter untuk bola. Kebetulan hobi saya kan golf. Jadi memanfaatkan tempat yang ada. Di sini kaca, semuanya terbuat dari kaca, semuanya full kaca dengan ketebalan 12 mili. Terus saya pikir biar enggak terlalu ke bawah juga enggak terlalu panas, akhirnya saya bikin rumput sintetis untuk kita putting green di sini. Jadi tiap hari saya sore-sore enggak dikencang-kencangin sih, cuman minimal saya tahu berpating-pating ria dengan anak saya. Nah pemirsa, semuanya ruangan atas sudah sama pemirsa sudah dilihat semua. Sekarang masih ada satu ruangan lagi yang belum pemirsa lihat. Ayo, ruangan apa itu? Kita lihat. Hampir semua ruangan Rianti sudah dijelajahi, namun agaknya masih ada yang kurang. Ya, ruangan yang kali ini akan dijelaskan Rianti adalah ruang tamu yang disebut sang pemilik rumah sebagai geria cinta. Nah pemirsa, tadi kita sudah lewatin semua, lihat-lihat rumah saya bagian ruang tamu, bagian ruang makan, ruang keluarga, ruang atas, ruang utama, ruang perang tinta, juga putting green saya, semuanya sudah. Dan sekarang saatnya saya ada di ruang tamu yang lebih formal dan lebih apa ya, karena kita di sini kan menerima tamu lebih santai, lebih rileks, dengan nuansa tetap, nuansa vintage, warnanya dengan sofa yang berwarna putih, juga pakai wallpapernya juga bunga vintage. Dan di ruang tamu ini mata kita dimanjakan dengan pernak-pernik. Ayo kita lihat pernak-pernik apa saja yang paling saya suka di ruang tamu ini. Nah, mata kita dimanjakan kan dengan pernak-pernik yang kecil-kecil di ruang tamu ini. Pernik yang kecil-kecil ini di sini semuanya mengandung arti buat saya. Pertama-tama kita lihat di kaca ya. Kaca ini menurut saya punya desain yang unik. Jadi saya ambil kaca ini karena lain dari yang lain. Jadi saya suka dengan kaca ini karena kita bisa lihat gambar kita dari beberapa sisi. Juga dipadukan dengan meja warna putih dan juga laci-laci warna putih, tetap bertema vintage. Ini sepeda kecil juga tema vintage, dan yang paling suka adalah ini adalah keramik yang sangat sakral buat saya, karena keramik ini adalah hadiah perkawinan waktu saya menikah. Jadi ini adalah hadiah perkawinan dari suami untuk turnamen golf waktu acara pernikahan.
Dan di sini begitu tamu datang disambut dengan si Romeo dan Juliet ini. Kenapa saya taruh boneka pengantin di sini? Pertama vintage lagi juga ya, temanya tema vintage tentang loveliness juga, tentang suami istri juga. Dan di sini saya taruh kenapa? Karena menandakan bahwa rumah ini penuh dengan cinta. Saya sebut rumah ini Gria Cinta karena emang di sini penuh dengan pasangan-pasangan, gambar-gambar yang pasangan, suami istri ya. Itu karena saya suka sekali dengan yang namanya cinta. Jadi semua yang ada di sini mengandung arti, intinya cinta semuanya. Desainnya itu, ini standarnya emang begini. Cuman saya hanya nambah kanopi depan aja sama kolam renang saja karena rumahnya terlalu kecil ya, kalau untuk dirombak sana sini saya juga bingung untuk ngerombaknya. Jadi akhirnya ya udahlah biarin aja, lagian juga kan di rumah nggak terlalu banyak orang. Halaman kan agak lumayan besar juga, tapi saya pingin sesuatu nih, kanopinya jangan kanopi yang biasa, saya mau kanopinya yang aneh gitu atau yang nggak biasa. Akhirnya aku bikin kanopi kaca jadi balkon, jadi bisa tembus pandang juga. Nah setelah tembus pandang gitu lama-lama panas juga kan. Gimana ya caranya supaya nggak panas sementara sudah terlanjur pakai kaca. Karena kebetulan saya suka golf, akhirnya saya beli rumput sintetis. Jadi kacanya dipakein rumput sintetis untuk putting green. Putting green itu awalnya nggak sengaja, cuma karena atapnya panas, jadi akhirnya dijadiin putting green. Jadi multifungsi akhirnya, jadi kita bisa dari kamar lagi boring gitu, ngapain dia? Udah main pater-pater aja di depan di balkon sambil ngeliat orang gitu. Saya sebenarnya suka warna biru sebenarnya, cuman pas ngelihat di mana-mana lagi in vintage kan, vintage dan saya suka warna putih juga. Putih paling dominan daripada warna biru, saya suka warna putih. Ternyata vintage juga kan warnanya putih kan. Akhirnya gimana ya kalau rumah saya vintage aja kali ya. Terus akhirnya ya beli perabotannya yang warna putih. Lama-lama ngelihat bunga jadi suka bunga juga. Jadi akhirnya ya ternyata vintage lucu juga ya gitu. Jadi emang sebenarnya nggak diniatin mau vintage sih, cuman karena kebetulan suka warna putih, ternyata gaya vintage itu cocok sama warna putih dan bagus juga. Loveliness itu kan boneka sebenarnya pengharum ruangan juga dan cenderung lebih identik dengan pasangan kan. Loveliness itu saya suka sesuatu yang berpasangan, kayak boneka berpasangan, pasangan itu saya suka ya. Jadi pas masuk Loveliness itu serasa suka banget. Jadi antara vintage sama loveliness saya paduin, semuanya ternyata menjadi rumah jadi matching dan sempurna. Makanya saya sebut kalau pulang ke rumah gitu ya, anak suka nanya pulang kemana, ke Gria Cinta. Saya bilangnya Gria Cinta karena di rumah ini tempat saya benar-benar melepas lelah, terus mengeluapin perasaan sayang, cinta dengan keluarga, itu semuanya ada di rumah ini. Biarpun rumahnya nggak besar ya, tapi di sini mungkin istana buat saya, kebahagiaan saya, cinta saya di sini.
manusiawi sih ya, sebenarnya kalau rumah itu pasti pingin yang lebih besar. Cuman untuk saat ini saya bersyukur dengan apa yang saya dapatkan. Saya panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya sudah bisa menikmati rumah ini di umur saya sekarang dengan hasil jerih payah saya sendiri, dan saya bisa berkumpul dengan keluarga, dengan anak di sini, tempat kita berbagi kasih sayang, berbagi cinta. Nah pemirsa, itulah hasil penjelajahan dari tim Home Sweet Home di rumah saya. Bagi Anda yang berniat membangun rumah dengan kapasitas 200 meter di atas tanah, mudah-mudahan rumah saya menjadi inspirasi bagi pemirsa. Bersama saya, Rianti, sampai jumpa. Viewers, konstruksi rumah yang bagus harus memperhatikan efisiensi pemakaian luas lahan. Jadi bukan satu alasan kecilnya luas tanah menjadi penghambat untuk bisa memiliki sudut ruang sebagai tempat menyalurkan hobi dan juga berekspresi. Sampai jumpa lagi di episode Home Sweet Home selanjutnya. Bye-bye!